Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nudis Natasha, NIM 032001-327, kelas C, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang konsep keluarga Islam dalam hukum mewaris. Pengertian waris. Pengertian waris menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non-harta benda. Kata waris adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam Al-Quran. Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat kita temukan dalam Al-Quran yang antara lain: pertama, mengandung makna mengganti kedudukan. Quran Surat An-Naml 27 ayat 16. Yang kedua, mengandung makna memberi atau menganugerahkan. Quran Surat Az-Zumar 39 ayat 74. Yang ketiga, mengandung makna mewarisi atau menerima warisan. Quran Surat Al-Maryam 19 ayat 6. Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Sedangkan menurut para fuqaha, pengertian ilmu waris adalah sebagai berikut. Seperti ayat di atas, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang ketentuan orang-orang yang mewarisi kadar yang diterima oleh ahli waris secara pembagiannya. Adapun dalam istilah umum, waris adalah pemindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia pada ahli waris yang masih hidup, seperti yang disampaikan oleh Dikor. Definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang dalam waktu itu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dengan demikian, secara garis besar definisi warisan yaitu pemindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan. Antaranya adalah: satu, waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Dua, muwaris. Muwaris adalah orang yang diwarisi harta bendanya atau orang yang meninggal, baik secara hakiki maupun hukmi, karena adanya penerapan pengadilan. Tiga, al-isri adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah atau melunasi hutang dan menunaikan wasiat. Dua, warasah, yaitu harta waris yang telah diterima oleh ahli waris. Lima, tirkah, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, dan menunaikan wasiat. Dua, syarat dan rukun waris. Terdapat 3 syarat waris yang telah disepakati oleh para ulama. 3 syarat tersebut adalah: 1. Meninggalnya seseorang untuk pewaris baik secara hakiki
dibedakan menjadi 3. Satu, mati hakiki atau mati sejati. Mati hakiki atau mati sejati adalah matinya mewaris yang diyakini tanpa keputusan hakim, dikarenakan kematian tersebut disebabkan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata. Mati hukmi, mati menurut putusan hakim atau yuridis. Mati hukmi atau menurut putusan hakim atau yuridis adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan keputusan hakim secara yuridis, pewaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan pewaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu melangsung selama 4 tahun dan sudah dinyatakan mati, menurut pendapat ulama mazhab lain terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya. Yang ketiga, mati takdiri, mati menurut dugaan. Mati takdiri atau mati menurut dugaan adalah sebuah kematian mewaris berdasarkan dugaan keras. Misalnya, dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun ketika bayinya lahir dalam keadaan mati. Maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap bayi. 2. Waris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, baik hubungan darah atau nasab, hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya mewaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan atau al-haml. Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara mewaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi. 3. Golongan ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima harta waris dari seorang yang meninggal sebanyak 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Golongan ahli waris dari pihak laki-laki yaitu: pertama, anak laki-laki. Kedua, anak laki-laki dari laki-laki atau cucu dari pihak anak laki-laki terus ke bawah asal pertaliannya masih terus laki-laki. Ketiga, bapak. Keempat, kakek dari pihak bapak dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak. Berikutnya, saudara laki-laki seibu, sebapak.